Saudara, para pengungsi mulai diserang penyakit seperti gatal, pilek, batuk, dan demam akibat kondisi cuaca yang masih diguyur hujan. Penderita paling banyak dari kalangan anak-anak serta para lansia. Posko kesehatan pun didirikan oleh personel TNI untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi korban banjir yang bertahan di posko Gedung SD Negeri Garut, petugas kesehatan dari TNI mulai menangani pengungsi yang sakit, khususnya anak-anak dan lansia yang sangat rentan terserang berbagai penyakit di posko pengungsian. Umumnya, korban banjir mulai mengeluh sakit seperti pilek, demam, batuk, dan diare. Selama mereka bertahan di posko pengungsian, korban banjir dengan ketersediaan makanan dan fasilitas tempat tidur seadanya. Luapan air Sungai Krundaro hingga kini masih menggenangi pemukiman warga Desa Garut, Kecamatan Darul Imarah. Namun hari ini ketinggian banjir mulai surut dari kondisi sebelumnya. Namun jika hujan masih terus mengguyur, warga khawatir ketinggian banjir akan kembali meningkat. Dari sini kami dari tim kesehatannya ini menangani korban bencana yang pengungsian dari korban bencana banjir. Hanya yang ini aja yang darurat saja, dan yang gejala-gejala kayak demam atau ada kecelakaan seperti ada luka-luka. Mungkin persediaan ada gabungan dari puskesmas juga. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Besar sejak Kamis kemarin hingga Jumat ini telah mengakibatkan Desa Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar terendam banjir luapan air sungai. Ketinggian banjir terus meningkat hingga mencapai 2 meter. Setidaknya 800 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Besar.